Apa yang punya kerjaan lagi? Aduh, janganlah begitu. Apa yang punya kerjaan lagi? Aduh, janganlah begitu. Jokowi cepat serahkan mandat ke MPR, MPR serahkan mandat ke UNAM, baru NKRI beres. Jangan sampai negara Kristen Indonesia NKRI itu Jokowi bego botol. Woi Kalagondang, kau dicariin malampir itu. Kau ngomong itu seenak jidatmu saja kau itu. Umur kalau tinggal bonus itu omong itu harus dijaga. Kaki sebelah sudah di liang kubur itu omong itu harus jaga. Ya supaya Tuhan itu kasih umur panjang lagi. Supaya bisa hidup. Sembarang saja bilang Jokowi bodoh. Kau pernah buat apa untuk Indonesia? Andil apa kau di Indonesia sini? Terus kau bawa-bawa lagi nama Kristen. Kenapa kau masalah dengan orang Kristen? Ada orang Kristen yang masalah dengan kau? Jangan pernah campuri politik dengan agama orang tua supaya tahu kau. Saya orangnya sopan santun, saya orangnya sangat menghargai orang tua. Tapi kalau orang tua tidak menghargai presiden saya lebih jahat dari itu. Ingat itu. Ya, jadi kita ini dibedakan oleh banyak sekali perbedaan yang perbedaan itu di Indonesia tidak menjadi masalah, tuh ya. Perbedaan agama, bagian suku, bagian ras itu sudah kita diikatkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya setuju sama Mas, jangan pernah bawa agama dalam politik ya, karena ini akan memicu persoalan yang lebih bahaya lagi lah ya. Jadi kalau kita berpolitik, yuk berpolitik yang sehat lah ya, jangan campur adukan semuanya itu, karena kasihan juga ya kita nanti yang sudah damai, sudah rukun ya. Apalagi ini di bulan puasa akan terpecah belah oleh statement-statement gila seperti ini ya. Kita saksikan yuk video selanjutnya. Kita menang. Tidak ada kata kalah sebelum Pak Anies dan Caimin yang mengatakan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Nek? Nggak usah joget-joget. Orang belum pengumuman menang udah joget-joget melulu, capek deh. Capek deh dengerin nenek ngomong. Kenapa emang, Nek? Orang udah tahu hasilnya, Nek. Kenapa emang makanya joget-joget aja, mau ikutan joget biar sehat gitu. Emang kenapa sih, Nek? Tuh, aja deh. Ntar dong kalau udah pengumuman menang nih kayak nomor 1 nih, santai, diem. Emang nenek itu lagi santai, diem. Orang lagi ngedumel gitu, berisik tau, Nek. Lah emang nenek itu diem lagi nungguin apa, Nek? Nunggu TPU. TPU? Bukannya TPU di tempat pemakaman umum ya? Tapi kok si nenek ini nungguin di TPU, nungguin TPU gitu. Lah emang di TPU nenek itu nungguin apa sih, Nek? Pengumuman kemenangan. Nungguin pengumuman kemenangan. Salah satu, Nek. Kalau di TPU itu nungguin pengumuman orang yang sudah meninggal. Paham? Seandainya nanti anggota Partai Nasdem yang di DPR tidak mendukung hak angket gimana, Bu? Ya nggak masalah, masih banyak yang lain, masih banyak. Nggak didukung dia nggak apa-apa, biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Betul. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip, niat benar, inna a'malu biniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Amin. Bu, satu lagi. Ya. Inna amalu bil niat. Ini kan ada dapat dipastikan. Ya, Dapat dipastikan si Samsul itu menang. ya. Nanti kan Ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya, Gambarnya Samsul sama si Wowo, gimana tuh, Bu? ya nggak rela lah. Nggak rela.
pun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan dengan curang. Saya udah terapkan ke anak cucu saya. Terus gambarnya mau diapain yang udah ditempel di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan. Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi, tapi kita kan berusaha ikhtiar untuk yang terbaik. Di sini aja deh. Agak di sini aja. Yang jadi jadi curigaan ya di anggota demo ini ya, bahwa emak-emak ini kok pinter-pinter ya, terus seia dan sekata gitu kan, atas nama rakyat, bawa agama di situ kan. Tapi seandainya yang dituduhkan ke 02 ini tidak terbukti atau menyerang balik misalnya, statement-statement itu apakah mereka sudah siap gitu kan dengan konsekuensi itu. Karena menurut saya pribadi bahwa banyak sekali video-video yang menjelaskan sebenarnya ini adalah demo bayaran lah. Dimana saya tahu ini ada videonya. Demo bayaran. Dian, Mbak Dian. Ini satu kampus semua ya? Dari kampus apa? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Nggak tahu kampus. Atas nama masih mahasiswa. sekolah ya, udah masih sekolah. Tapi dia tidak Ngapain tahu Mbak di sini? dari kampus. Gak tahu tuh suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang. Iya saya tadi disuruh baris, Oh gitu. Disuruh baris terus dikasih apa? belum dikasih apa-apa. Tapi dijanjiin apa? Kalau makan gratis, apa manfaatnya? Yang mau makan siang siapa? Tapi penanganannya tidak bisa ketika udah sekolah. Jadi nggak cukup dikasih makan siang, udah terlambat. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang. Karena makan siang itu orang Coba turun deh. Pernah ndak jadi orang miskin yang ngomong-ngomong kayak gini? Pernah ndak jadi orang yang tidak pada hari-hari tertentu tidak punya uang sepeser pun? Ketika anakmu berangkat terus kamu kasih jatah, dan ketika jatah itu berkurang, dia nanti pulangnya agak siang harus makan di sana. Di saat kamu tidak punya uang, pernah ndak ngerasain seperti itu? Saya setuju programnya Bapak Prabowo. Nah, kita lanjut video berikutnya. Miris, padahal Raffi Muslim tapi malah pilih Prabowo. Kadang heran ya yang kayak gini-gini guys. Terus kalau milih Prabowo murtad gitu. Dari zaman dulu guys, agama tuh sering banget dikait-kaitkan sama politik gitu loh. Terus ada yang bilang kayak gini, Ustadz ini aja milih 01, Ustadz ini aja milih 01. Sekarang kita ini mau bangun negara agar lebih baik guys. Urusannya sama negara. Yang penting kan ketiga calon presiden kita kan semuanya Islam. Jangan bentar-bentar dikaitin sama agama. Aduh. Toh di Indonesia ini juga masyarakatnya nggak semuanya Islam. Yang penting tujuan kita menjadikan Indonesia maju, rakyatnya hidup sejahtera, dan pastinya aman. Pokoknya kita harus curigai KPU terus. Semua schedule. Betul, saya sepakat dengan Gus Imin. KPU harus dicurigai. Ya, kok bisa hasil rekapitulasi suara PKB tinggi banget? Kok bisa sampai 10% lebih? Kok bisa? Itu harus dicurigai.
pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu. Kemarin bilangnya kalau menang Allah izinkan, kalau kalah Allah selamatkan. Sekarang giliran kalah nggak terima. Padahal kan beliau sendiri yang bilang, nanti kalau saya kalah berarti Allah selamatkan saya. Kan sekarang lu kalah. Ya udah dong, harusnya lu bersyukur dong. Kalau lu tuh berarti diselamatkan gitu. Kenapa lu harus marah? Kenapa lu harus tidak terima dengan hasil yang sudah keluar? Pak Anies ini kan yang paling menggembor-gemborkan masalah agama. Getol banget kalau udah bahas agama tuh udah paling kenceng. Tapi kenapa Bapak tidak percaya dengan yang namanya qadar dan takdir gitu? Kalaupun memang Bapak nggak menang, berarti memang takdirnya Bapak tuh nggak menang gitu, kalah. Bapak menggembor-gemborkan masalah agama, sampai kampanye di dalam masjid. Allah udah nulisin garisnya, kehendaknya kalau memang yang jadi presiden tahun ini ya Pak Prabowo. Emangnya seluruh hal yang terjadi di dunia ini bukan atas kehendak Allah? Emangnya Bapak mencalonkan diri sebagai presiden itu bukan atas kehendak Allah juga? Ini kan semua yang bergerak di dunia ini kan atas kehendak Allah juga. Kalau masyarakat tidak mau memilih kamu, kalau 200 juta masyarakat Indonesia ini nggak milih kamu, ya udah berarti memang suaramu tuh cuma di 2 provinsi aja, Pak. Kalau memang Anda nggak menang, ya udah berarti memang takdirnya atau memang kehendak Allah itu nggak memenangkan kamu. Emang harus banget seluruh masyarakat di Indonesia ini memilih kamu hanya karena kamu tuh selalu membawa-bawa agama, isu-isu agama. Gue muslim, tapi gue tuh paling gak suka kalau masalah politik tuh disangkut pautin sama masalah agama gitu. Kayak apa banget sih? Lu paling sering bawa-bawa agama, tapi lu tuh gak mikir kalau semua yang berjalan di dunia ini tuh atas kehendak Allah. Kalaupun memang Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi presiden, wakil presiden, ya udah itu atas kehendak Allah. Dan lu gak percaya, padahal lu sendiri yang sering menggembor-gemborkan masalah agama ini. Aneh kan? Tasi silakan ya di NKRI. Contoh contoh kereta api cepat. Ya nggak mau saya bayar dari APBN, ya nggak mau saya itu nggak mau bayar nanti ya dari APBN itu. Silakan aja berusaha di NKRI gitu ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat apabila untung saya ikut gitu ya, apabila rugi saya nggak ikut. Itu aja ya. Dari Kastolani, Pak orang dah tua tuh lebih baik urusin ibadah. Iya, sekarang ini lagi urusin ibadah, lagi bulan puasa ya. Berkata benar ya, yang contoh ya, berkata benar itu presiden abal-abal adalah mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan ada presiden ke-8 presiden abal-abal gitu ya. Jadi presiden yang benar adalah Unang presiden pertama NKRI Jilid 2. Memilih pemimpin itu seperti kita milih jodoh. Karena dipakainya itu nggak sehari 2 hari, tapi 5 tahun, 2 periode, 10 tahun. Gimana? Dan pemimpin itu menentukan kebijakan dan menentukan hajat hidup
270 juta rakyat Indonesia. Jadi nggak main-main. Kamu kalau memilih pemimpin harus sesuai kriteria yang disuruh oleh Rasulullah, ya, soleh, fatona, sidik, ya, tabligh, kemudian beriman, bertakwa, lihat rekam jejaknya, lihat akhlaknya, lihat sikapnya, lihat bibit bobotnya, bibit bebet bobotnya, lihat orang tuanya, lihat pendidikannya, semuanya kamu harus jelas. Seperti kamu cari jodoh lah. Kan nggak mungkin kita mencari pasangan hidup asal jadi kan, pasti kita bawa istiqoroh dulu. Begitu juga dalam mencari pemimpin, kita juga harus bawa istiqoroh, kita berdoa agar Allah bimbing hati kita menuju pemimpin yang baik, yang benar. Oke?